udah lelah banget. Oh lelah gitu. banget ya, capek banget ya. Terus pokoknya yang gue lihat dari videonya itu kan gue berontak segala macam gitu, dipegangin, akhirnya dibopong masuk ke ruangan dekan. Masuk ke ruangan dekan, ternyata masih ada nih. Apanya nih? Si yang nempelnya. Sosok ini Masih ada. Tolong dong, di samping aula itu ada batu besar. Tolong dong salah satu dari kalian azanin di batu itu. Gue baru sadar, tiba-tiba gue ada di depan satu pohon gede yang gue bilang ada di samping pendopo. Belakang pendopo. Ya, gue ada di situ. Mbak, yang masuk ke badan Mbak itu gak cuma satu sosoknya. Ada sekitar 5. Jadi gue punya kakek buyut gue itu bersekongkol, bukan bersekongkol, membuat perjanjian dengan makhluk lain di Laut Selatan. Halo guys, selamat malam. Welcome back to KPR Kaktus Podcast. So malam ini tentunya gue nggak sendiri, gue sama salah satu narasumber gue. Dia adalah teman dari teman gue. So untuk kalian semua yang nonton episode kali ini, jangan lupa untuk persiapkan segala macamnya, perlengkapan untuk nontonnya, kayak teh, kopi atau cemilan-cemilan kecil. Selama kalian nonton atau dengerin ini, kalian bisa tetap enjoy sambil nyemil. So langsung aja kita mulai cerita. Oke, selamat malam Mbak siapa? Yuni. Mbak Yuni Apnando. So Mbak Yuni ini adalah istri dari teman gue, Iki, manusia paling ganteng di muka bumi ini. So Mbak Yuni, ceritanya nih dimulai dari mana Mbak Yuni? Mulai awalnya atau mulai dari aku masuk kampus nih? Boleh, dari mana yang bersinggungan sama cerita horornya? Oke, jadi tahun 2016 itu aku masuk kampus. Di aja gitu ya. Di area Bogor apa Jakarta? Di Jakarta. Oh Jakarta. Jadi 2016 aku masuk kampus. Biasalah di kampus kan ada open house ya kan, perkenalan antara dosen dan mahasiswa baru, terus dengan organisasi-organisasi yang ada di sana. Betul. Kebetulan setelah 2 bulan masuk kampus itu selalu ada yang namanya latihan dasar organisasi. Latihan dasar organisasi ini tentunya bukan di kampus, tapi nyawa villa di daerah Puncak. Oh daerah sini berarti ya? Iya betul, daerah Puncak itu sekitar 3 hari 2 malam. Puncaknya tuh Puncak Pas apa Cisarua? Di Ciloto. Ciloto tuh di mana bis? Dekat Cipanas. Ya Puncak Pas lewat lagi turun lagi ke bawah. Puncak Pas lewat Cipanas ya. Betul. Terus mulai dari situ sebenarnya sih di awal-awal ikut ya nggak ada perasaan apa-apa sih, biasa aja ya, namanya anak baru ya kan. Berapa orang berarti ramai banget dong? Semua mahasiswa itu wajib ikut. Wih berarti ratusan dong? Ratusan, sampai kalau nggak salah ya waktu angkatan gue itu sekitar 300-an lebih lah. Di angkatan gue tahun 2016. Dan itu satu jurusan aja apa satu? Jadi sistemnya satu karena fakultas. gue waktu masuk itu jurusan ekonomi akuntansi. Di fakultas ekonomi itu misalkan fakultas ekonomi di villa ini, fakultas fisip di villa yang lain. Berarti beda tempat. Beda villa ya. Gitu. Beda fakultas, beda villa. Ya betul. Nah pada saat gue daftar dong, ikut kan karena ya excited aja gitu kan, pengen rame nih anak baru semua. Terus kan belum lagi kan ya senior ikut gitu kan untuk jadi panitianya gitu. Terus setelah itu hari pertama biasa aja, kita sampai sana siang, maksi, terus udah gitu kita masuk ke villanya. Sebelum masuk villa kita dikumpulin dulu di satu lapangan. Itu siang posisinya ya, dikumpulin satu lapangan. Tiba-tiba berarti sorry gue potong, Jumat Sabtu Minggu? Apa hari biasa? Hari biasa. Hari biasa. Hari biasa. Kalau nggak salah Rabu Kamis Jumat. Rabu Kamis Jumat. Ya, Rabu Kamis Jumat. Nah, di hari pertama karena kita datangnya siang, dikumpulin di lapangan untuk maksi bareng, makan siang bareng gitu kan, lesehan di lapangan. Tiba-tiba salah satu dari
adalah angkatan gue itu tiba-tiba pingsan, nggak tahu kenapa, mungkin karena kecapean di jalan, logisnya gitu ya, karena kecapean di jalan tiba-tiba pingsan. Oke, sudah pingsan, sudah semua kondisi aman lagi nih, udah mulai terkendali. Satu orang doang nih dari ratusan. Satu orang dari ratusan, hanya satu orang. Terus udah aman terkendali, kita masuklah ke kegiatan berikutnya. Apa itu? Kegiatan berikutnya itu ada materi. Materi. Jadi kita dibagi untuk beberapa kelompok. Per satu kelompok itu ada mentor. Nah, dari mentor itu dibagiinlah, maksudnya mentornya tuh menjelaskan materi apa sih gitu, tentang organisasi-organisasi. Oke, dari situ sudah sampai ke posisi maghrib. Sudah maghrib. Untuk peserta, kan gue termasuk peserta ya, dimasukkan ke ruangan kayak aula dan kita tidur bareng-bareng di situ, taruh barang semuanya di situ. Rame nih perempuan semua nih, ada sekitar 100 lebih lah gitu. Karena dibagi 2. Terus udah rame di situ. Ruangannya? Cukup lumayan lah. Kita 100-an muat kok. Tidurnya pakai sleeping bag? Apa ada kasur? Pakai tikar. Sungguh bintang 5. Ya, kayak tikar. Jadi kita tuh disuruh bawa selimut masing-masing. Gitu. Jadi bantal sih nggak ada bantal ya, kita pakai tas sendiri-sendiri gitu, pakai tikar. Terus udah dikumpulin kan, kita di situ ada waktu untuk ngobrol, maksudnya kenalan sama peserta. Ya. Gitu. Oke. Masuklah ke malam sekitar jam abis isya kali ya. Itu ada 7-8-an ya. Iya, itu ada sharing dengan dekan. Sharing dengan dekan di semacam apa ya? Bukan aula sih, kayak pendopo ya. Oke, tahu. Terbuka gitu. Jadi semacam pendopo gitu. Terus kita di sana semua gabung kan, perempuan laki-laki gitu. Di situ yang gue ingat ada 2 pohon besar sih. Ada 2 pohon besar. Iya, gue merinding sumpah. Ada 2 pohon besar itu di belakang pendopo. Ada 2 pohon besar. Gue nggak tahu itu pohon apa, tapi itu gede banget. Kalau dibilang beringin bukan, tapi pohon gede gitu. Gue awalnya cuman kayak ngerasa, ih kok hawanya panas ya. Padahal puncak ya. Padahal puncak. Ciloto. Dan terbuka. Posisinya terbuka kayak gini. Dia cuman ada tiang-tiang gitu doang. Posisinya terbuka. Kok panas ya gitu. Oh mungkin gue panas dalam. Gue mikirnya gitu kan. Karena gue kurang minum posisinya. Mungkin panas dalam. Mungkin karena emang efek capek juga gitu kan. Atau mungkin berdesakan jadi rame orang kan. Ya mungkin bisa jadi kayak gitu. Terus setelah itu selesai. Setelah materi dengan dekan itu selesai, masuklah kita ke tempat istirahat. Yang untuk tadi istirahat. Iya, tempat tidur tadi. Tempat tidur yang di tikar itu. Nah, para peserta kan duduk-duduk nih lagi santai-santai karena nunggu jadwal selanjutnya itu sekitar jam 10 malaman. Oke. Terus karena gue ngerasa badan gue nggak enak, gue ke UKS. Jadi ada satu kayak kamar gitu disediain untuk anak-anak yang kurang sehat kayak gitu. Nah gue ke UKS lah, gue bilang, Kak, tenggorokan saya nggak enak, badan saya nggak enak gitu. Kenapa? Nggak tahu, kayaknya kecapean deh, pusing. Oke. Duduklah gue di situ, gue dikasih teh anget sama apa ya? Vitamin. Ya, gue dikasih teh hangat sama vitamin. Ya udah duduk sini dulu ya, nih minum vitaminnya, minum teh hangatnya. Oke. Gue tunggu sekitar 30 menitan. Ya 30 sampai 45 menit. Udah kayak gitu, tiba-tiba di ruang tidur tadi itu chaos. Gue nggak tahu itu chaosnya kenapa. Karena lu sempat di UKS. Iya, karena posisi gue di UKS itu chaos, teriak-teriak. Karena gue takut ya, jadi gue di UKS aja. Itu chaos, bener-bener teriak-teriak. Dan ada beberapa senior yang teriaknya kenceng banget gitu. Oh, jadi lu sampai kedengeran di ruang UKS? Di ruang UKS kedengeran. Jaraknya jauh nggak dari aula yang lu tempat tidur sama UKS itu jauh nggak? Ini bukan aula, agak maju sedikit. Ada tikungan, nah itu baru di situ. Jaraknya 100 meter ada ya? Nggak sampai 100 meter sih. Oh, cuman dia kehalang tembok aja. Oke. Gitu. Terus chaos tuh. Yang gue denger sih ada beberapa laki-laki teriak kenapa gitu kan. Terus chaos. Abis itu setelah itu gue
Di UKS tiduran. Tiduran, mungkin gue merasanya kayak bermimpi ya. Gue kayak mimpi tuh gue ada di pendopo yang tadi, tapi gue sendiri. Pendopo yang sempat dikasih dekan itu ya? Ya. Tapi gue sendiri. Gue ngelihat sekitar gue cuman gelap, gue sendiri, gue ngapain di sini gitu. Akhirnya gue gitu. Padahal itu yang gue pikirin, tapi gue dapet cerita dari senior gue yang kebetulan gue kenal. Gue kerasukan di UKS. Di UKS. Di UKS itu ada berapa orang? Di UKS itu posisinya gue ada laki-laki 1 sama ada senior 1. Cuman si senior ini karena lagi chaos, itu dia lari lah keluar. Jadi gue berdua doang dengan si laki-laki ini. Nah, laki-laki ini peserta juga, cuman dia emang kondisi badannya lagi menggigil parah. Kedinginan dan dia posisinya lagi tidur memang. Gue dapet cerita. Jadi malam pertama nih ya, itu posisinya gue udah kerasukan di situ. Cuman yang gue inget ya gue cuman ada di pendopo itu aja gitu. Oh, berarti bisa dibilang kerasukan massal ya? Bisa dibilang begitu karena gue nggak tahu nih posisi yang di aula itu ada apa yang terjadi. Gue nggak tahu, gue nggak tahu gitu. Terus setelah itu yang gue inget kan gitu, terus gue sadar itu gue ada di kamarnya dekan. Kamar dekan. Karena jam berapa itu? Itu posisi udah sekitar jam malam deh. Gue nggak tahu, karena gue nggak ngeliat jam. Pokoknya posisi kayaknya sudah malam. Karena gue bermimpi kayak gitu kan, yang gue rasakan gitu. Terus kan gue setelah pulang gue tanya dong, kenapa sih gue kok bisa kerasukan gitu. Dan gue lihat video gue sendiri gitu. Oh, ada videonya? Ada videonya sama senior gue. Nah terus kerasukan gue cukup parah. Karena sampai sekarang ada videonya? Nggak tahu deh, gue gak ketemu lagi sama senior gue soalnya. Nah pokoknya kerasukan gue itu cukup parah. Lumayan lah, sampai gue dipegangin sampai 6 orang pun 6 orang itu nggak kuat. Lu ngeberontak? Jadi kayak gue ngeberontak, gue teriak-teriak, kayak apa ya, orang yang bener-bener marah gitu. Di UKS itu? Pertama di UKS. Nah terus setelah itu katanya gue sudah siuman, agak sadar, tapi gue masih bengong, pandangan gue kosong gitu. Nah dibawalah gue ke ruang dekan karena takut kena ke yang lain, takutnya gitu kan. Akhirnya gue dibawalah ke ruang tidur kamar dekan. Di situ 2 kali apa 3 kali gitu gue kesurupan lagi? Iya. Tapi lu gak inget apa-apa itu? Gue gak inget apa-apa. Gue gak tahu, yang gue inget cuman sampai ketika gue berdiri di pendopo. Gitu. Terus diceritain nih gimana itu, selalu bangun lu kaget dong, kok gue bisa di sini? Iya, nah gue linglung dong setelah kok gue ada di sini, gue ngapain di sini gitu kan. Terus udah bangun nih, gue sadar-sadar itu mau subuh. Nah, barang-barang tuh lu hancurin nggak? Kan ada beberapa orang kesurupan kayak. Gue nggak tahu. Nggak tahu. Lu lihat nggak sekeliling kayak kamar ini aman aja? Gue ngelihatnya pada saat direkam itu gue lagi di Bopong. Di Bopong baru sampai kan. Dia ada 2 villa, yang satu tuh villa kecil, yang satu villa besar. Dari villa besar ini gue dibopong masuk ke villa yang kecil. Di tengah-tengah itu gue berontak parah. Jadi kayak di depan halaman gitu gue berontak parah. Gue kayak guling-gulingan dan dipegangin sama 6 orang tuh gak bisa. Wah gila sih. Gitu, tapi gue gak inget apa-apa. Gitu, gue gak inget apa-apa dan gue merasa kayak orang tidur gimana sih? Iya, terlelap aja ya. Iya, kayak kosong aja gitu pikiran. Tapi pas lu bangun lu ngerasa capek banget dong? Parah. Karena energinya kan kepake semua. Kayak apa ya? Kayak gue bangun tidur kok capek gitu. Kayak abis lari maraton gitu. Oh, berarti nafas ngos-ngosan? Nggak ngos-ngosan, cuman kayak mau bangun aja udah lelah banget. Oh, lelah gitu. banget ya, capek banget ya. Terus pokoknya yang gue lihat dari videonya itu kan gue berontak segala macam di situ, dipegangin, akhirnya dibopong masuk ke ruangan dekan. Masuk ke ruangan dekan, ternyata masih ada nih. Apanya nih? Si yang nempelnya. Sosok ini masih ada. Lu taunya dari mana dia masih ada? Karena dia ngomong.
Oh, dia ngomong. Jadi dari kampus itu sebenarnya apa ya, bisa dibilang nggak prepare untuk hal-hal yang seperti itu. Oh, nggak nyiapin kayak ustadz gitu? Enggak. Jadi ada beberapa orang yang masuk ke perkampungan warga, panggil ustadz. Gue nggak tahu ustadz apa, pokoknya ya dia yang mengerti gitu. Dia yang mengerti, dipanggil lah karena memang udah chaos parah. Dipanggil lah, terus udah dipanggil, gue nggak tahu badan gue dijampe-jampein apa dibisikin. Didoain lah. Ya, dibisikin. Yang dilihat dari videonya ya, gue dibisikin gitu, dibisikin sama dia. Dibisikin gitu. Apa? Gue nggak tahu dia bisikin apa kan. Oh, dia bisikin gini. Nanti 2025 ada MBG. Canda ya teman-teman. Kan gue nggak sadar, gue nggak tahu dia bisikin apa. Pokoknya pada saat ngebisikin. Apa dia jawab bisikin ini? Hidup Jokowi. Bip. Dia bisikin hidup Jokowi. Gue bangun jadi lu. Terus. Jangan golput gitu. Pokoknya ini yang bisikin lu ustadz. Di ruangan itu ada berapa orang? Di ruangan itu ada lebih dari 8 orang. Oh, rame ya? Rame. Karena gue nggak bisa dipegangin. Tangan kanan gue 2, tangan kiri gue 2, kaki gue 2. Sampai ada yang megangin pala gue, tau gak? Gitu. Jadi bener-bener badan gue tuh kayak ngeberontak aja gitu. Jadi huluk lah waktu itu ya. Kalau jadi huluk terus. Siap bertempur ya gitu. Terus udah gitu, udah mau subuh. Udah mau subuh gue bangun. Dan gue masih ditemenin sama senior-senior, ada beberapa. Masih di ruangan dekan? Masih di ruangan dekan, bangun. Terus gue ditanya kan, Dek, udah sadar Dek? Lah emang gue kenapa? Gue bilang gitu. Lah, lu emang gak inget kenapa semalam? Gitu. Enggak, gue gak inget sama sekali, emang kenapa? Nih, lu lihat nih videonya nih. Kasih lihat lah. Shock gue kan. Terus kayak, masa sih? Perasaan gue gak ngapa-ngapain deh. Perasaan gue lagi berdiri di pendopo sendiri gitu. Apaan berdiri di pendopo? No, lu lihat pendopo no, kosong kayak gitu. Lu ada di sini, ada orang dari jam 10. Dia bilang dari jam 10 sampai sekarang lu baru sadar gitu. Serius ya. Terus? Udah gitu, dibawalah gue keluar. Karena kondisi badan gue juga udah mulai pulih. Dibawa gue keluar, ngobrol gue sama dekan gitu kan. Ya biasalah dekan nanya gimana, masih bisa ngelanjutin kegiatan enggak gitu. Masih sanggup enggak? Masih sanggup bu, orang saya enggak kenapa-napa. Oh, lu ngerasanya lu enggak kenapa-napa? Iya, gue ngerasanya gue enggak kenapa-kenapa. Terus dah pagi kan. Pagi, masih ada kelanjutannya nih? Masih, panjang. Karena ini hari pertama kan? Ini baru hari pertama, tenang. Terus teman-teman lu komentarnya apa pas lu ciuman? Dia bilang kayak, teman-teman gue nggak ada yang tahu. Oh, karena lu di ruangan dekan. Karena gue di ruangan dekan. Jadi teman-teman gue nggak ada yang tahu. Teman-teman gue taunya gue sakit dan gue ada di OKS. Justru gue yang nanya ke mereka, ada apa sih di sini? Gitu. Yang aula itu gimana? Iya, justru gue nanya sama teman gue. Terus apa kata mereka? Ada apa sih di aula? Ada yang kerasukan 2 orang. Hah? Serius? Iya. Tapi gue nggak cerita kalau gue kerasukan juga. Gue cuma bilang gue di KS tidur. Terus gue ada yang kerasukan 2 orang katanya gitu. Ngeraung-ngeraung. Jadi macan. Aing macan gitu. Oh, jadi harimau. Bener harimau kan? Bener harimau. Bukan kucing, bukan kucing biasa gitu. Ya, pokoknya ngeraung-ngeraung gitu. Terus ya pokoknya temen gue cerita lah gini-gini awalnya karena dia mojok sendiri katanya. Mojok sendiri, diajak ngobrol nggak mau, malah diem aja katanya. Ya orang bengong mungkin ya, gitu capek. Kesambet lah. Ya, terus udahlah kita lanjutin kegiatan. Siangnya normal. Siang normal. Normal, semua ikut kegiatan normal, alhamdulillah. Siangnya normal, ikut kegiatan. Termasuk yang kerasukan di aula 2 orang itu? Iya, betul. Jadi kata teman gue, dia itu kerasukan tuh sampai jam sebelum subuh juga. Jadi sebelum barengan subuh, sama lu berarti ya? Iya, jadi sebelum subuh tuh dinetralisir semua. Gitu. Oh iya, masuk akal karena pas mereka kerasukan di aula, lu denger chaosnya, nggak lama lu lupa ingatan kan? Oh iya, berarti gitu. Benar. Nah, jadi berbarengan dengan gue kerasukannya gitu. Terus udah tuh kan mulailah sebelum maghrib lagi. Gue nggak tahu kenapa kayak dari 3 hari 2 malam ini chaosnya itu dimulai setelah abis maghrib. Itu selalu chaos. Setelah maghrib. Dan gue nggak tahu kenapa ya maksudnya. Oh, hari kedua juga ada?
Tunggu, gue belum cerita. Oke. Iya. Pasti ada kelanjutannya. Oke, lanjut. Hari kedua. Masuk abis maghrib kita sholat. Kita sholat. Kata si bapak ini yang nolongin gue. Tolong dong di samping aula itu ada batu besar. Tolong dong salah satu dari kalian azanin di batu itu. Ini bapak yang ustadz dari kampung sebelah? Ya, betul. Oke. Jadi tolong dong diazanin di batu itu katanya. Salah satu aja dari kalian katanya azanin di situ. Bener tuh, abis maghrib kita denger azan, diazan di batu. Gak lama azan selesai, si senior gue selesai nih azannya nih. Kita kan udah rapih nih mau sholat maghrib bareng-bareng ya, rame-rame gitu kan. Ya bagi yang muslim gitu udah di aula situ, udah mau sholat maghrib. Tiba-tiba ada teriakan dari UKS. Dari UKS. Ada teriak, lu dengar? Iya, gue dengar. Dan memang kedengeran di satu aula itu kedengeran. Dari UKS. Terus kita samperin ke sana. Senior-senior gue yang nyamperin ke sana. Terus dengan sangat amat kebetulan kan posisi aulanya di sini ya. UKS di belakang. Batu besarnya kan di luar dekat lapangan. Si perempuan ini yang kerasukan ini berjalan ke batu besar. Yang diajanin tadi. Iya. Dan di aula itu kaca. Lihat dong kita semua. Dia dipegangin, tangannya dipegangin sama ini. Cuman emang mukanya agak kosong, pucet gitu kan. Ini kenapa nih anak nih gitu kan, kita cewek. Kita kan nggak tahu kan kenapa. Cuman dengar teriakannya doang gitu. Dia ke batu besar. Di batu besar itu dia nangis kencang banget. Terus nangis kencang banget. Gue nggak tahu itu kenapa, nangis kencang banget. Terus kata senior gue, udah jangan diliatin, udah kalian sholat. Akhirnya sholat, sudah selesai sholat, dia baru siuman. Pas kalian sholat bareng dia siuman. Iya siuman. Alhamdulillah tuh udah siuman. Di hari kedua ini ada namanya agenda itu jurit malam. Benci banget gue. Iya. Tahu kan yang jalan-jalan itu mencari sesuatu yang apa yang dicari sih? Iya. Terus. Cuma nakut-nakutin doang gitu kan. Ikutlah gue. Di satu tim itu ada 7 atau 6 orang. Ikutlah gue di salah satu tim, gue bareng teman-teman gue gitu kan, yang udah kenal. Ikutlah gue satu tim. Di satu tim itu mulai posisi startnya itu dari lapangan. Jam berapa nih? Jam berapa ya? Setengah 10-an. Setengah 10 sampai jam 10 gitu. Karena kan kita nunggu tim, maksudnya timnya jalan satu, kita tunggu dulu ganti-gantian gitu. Tadi udah nyampe pos berapa baru jalan lagi, kayak biar nggak bentrok gitu lah. Dan posnya itu di hutan apa di daerah villa situ aja? Jadi posisi villa di belakangnya itu kayak ada perkebunan. Kebun apa? Apa ya? Dia tanamannya pendek-pendek gitu deh. Sawi kali? Iya kayaknya, gue nggak tahu deh. Pokoknya di belakang villa itu perkebunan, ada empang, terus di sebelah sana jalan untuk lebih masuk ke dalam lagi. Jadi kita kayak main di sekitar villa aja gitu. Gue ikut nih, pos 1, pos 2, oke, masih aman. Ada berapa pos? 5 itu udah paling ujung, habis dari situ udah langsung balik lagi. Pos 1, pos 2 aman. Pos 3, itu gue gak inget. Wah, lu gak inget nih? Gue gak inget. Oke. Tapi kata temen gue ngikutin sampai pos terakhir, tapi gue gak inget. Maksudnya gue kayak itu lu ngerasanya lu lagi di mana? Gue gak inget. Gak inget aja, gelap aja? Gelap aja gitu, tiba-tiba kayak gue sadarnya udah mau selesai pos 5. Tapi lu tetap jalan tuh dalam keadaan sadar? Ngikutin temen gue katanya gitu, tapi gue gak inget. Terus di pos 5 itu temen gue bilang katanya gue cuma bengong, diem, ditanya gak jawab. Jadi gue cuma ngikutin aja jalan dari karena kan di setiap pos kan kita cuman ngambil kartu. Jadi di kartunya itu ada clue. Kita harus menyelesaikan clue itu. Gitu-gitu doang sih gitu. Maksudnya nggak jalan-jalan harus kemana-kemana gitu. Kayak teka-teki gitu, udah teka-teki langsung lanjut pos lagi gitu kan. Nah,
Gue ditanya tuh nggak jawab. Jadi gue cuma bengong, diem, berdiri, melotot, udah. Ketika teman-teman gue jalan. Gitu, posisinya gitu. Dan sampai di pos 5, ada salah satu temen gue mungkin kesel kali ya. Karena gue diem aja gitu kan. Biasanya gue yang bawel nyerocos ke sana sini gitu. Terus gue diem aja, dia tepok lah pundak gue. Tepok gitu. Dan gue baru sadar. Gue ada di depan satu pohon. Karena ditepok dia? Ya, karena ditepok dia. Gue baru sadar, tiba-tiba gue ada di depan satu pohon gede yang gue bilang ada di samping pendopo. Belakang pendopo? Ya, gue ada di situ. Ditepok karena pos 5-nya memang gak jauh dari situ. Gue cuman melotot, kata dia, gue melotot ke atas, ngeliatin pohon gitu. Terus gue tiba-tiba ditepok aja. Woi, ayo jalan. Gitu. Jadi gue ngapain gue di sini gitu. Ya kan? Tapi selama lu dari pos 2 ke pos 5 lu gak melakukan pemberontakan apapun kan? Enggak. Gue cuma jalan kaki aja. Jadi gue kayak ngikutin teman-teman gue aja, tapi pandangan gue kosong dan gue gak ngeliat apa-apa. Maksudnya berarti itu bisa disebut kesurupan juga dong? Gak tahu deh. Gak tahu ya? Gue gak tahu. Terus udah sampai situ, udah dong selesai, aman. Sampai malam gue tidur nyenyak, aman. Sebelum subuh jam 2, enggak, 3, setengah 4. Gue kebangun karena kedinginan dan mau ke toilet gitu. Hari terakhir kan ini? Malam Jumat. Iya, hari terakhir. Iya, hari terakhir. Gue mau ke toilet sekitar jam 3, setengah 4-an gitu. Gue ke toilet, kebetulan toiletnya agak ke bawah. Jadi posisi villanya itu di atas, satu lantai, tapi di atas, terus toilet itu agak turun ke bawah. Nah itu toiletnya satu untuk semua? Iya, satu untuk semua. Ada toilet lain, cuman dipakai untuk para senior. Jadi dibagi-bagi. Dibagi-bagi gitu. ya. Terus gue jalan lah ke toilet, kebetulan sendiri karena terang. Karena terang, ya udah gue jalan dong biasa ya kan. Masih banyak senior yang lalu lalang. Lu nggak takut sendiri gitu? Apa lu basicnya tuh penakut apa enggak? Gue basicnya dibilang penakut enggak, dibilang nggak takut, gue takut. Jadi kayak gimana ya, kalau biasa aja lah ya. Iya biasa aja gitu, selagi mereka nggak ganggu ya aman aja. Terus udahlah gue ke toilet. Gue masuk ke toilet. Biasa lah, toilet biasa gitu kan. Kunci pintu. Tahu apa yang gue dengar di luar? Apa? Kayak pasar. Rame Parah. Yang gue dengar kayak orang bisik-bisik tapi kenceng. Kayak gimana ya jelasinnya ya? Ya kayak suara keriuhan gitu kan. Iya. Tapi lu dengar apa yang mereka bicarakan nggak? Itu gue mencoba fokus tapi gue nggak bisa. Yang gue dengar cuman kayak mungkin karena gue udah terlalu kayak apa ya, rame-rame banget gitu ya. Kayak tapi gue coba buka pintu, kosong. Gue tutup pintu lagi, sama rame. Ada pasar. Tapi bukan pasar. Tapi nggak ada siapa-siapa di luar ya? Ada siapa-siapa di luar. Terus udah dari toilet. Lu nggak ngerasa lu pengen lari apa biasa aja gitu setelah denger itu kayak? Perasaan pengen lari ada. Cuman gue tahan. Takut kepleset. Jatuh lebih bahaya. Karena tanjakan kan? Ya. Karena tangga. Posisi di tangganya itu cuman dikasih lampu neon. Dan itu jaraknya nggak cukup tinggi sih. Jadi nggak remang-remang lah gitu ya. Pengen lari ada, cuman gue lebih takut gue jatuh, gue kenapa-napa. Dan 2 kali gue buka pintu, 2 kali, dan 2 kali juga sama. Riuhnya sama. Kayak gue lagi di dalam box di tengah-tengah pasar yang, woi, sini, woi. Rame gitu ya, orang saut-sautan. Iya. Gitu ya. Dan ada beberapa kali suara anak kecil ketawa. Itu yang terdengar jelas. Gue buka pintu, yang kedua ya, gue buka pintu, nengok kan, kanan, nengok kiri, oh nggak ada siapa-siapa. Oke, gue tutup lagi. Set, pas banget tutup pintu. Suaranya gitu ya. Buru-buru dong gue kan, buru-buru. Udah selesai, gue buka pintu, udah Bismillahirrahmanirrahim, udah balik. Gue tidur, set, baru mau tidur, gue baru mau tarik selimut gitu. Gue udah nggak sadar lagi. Dibawa lagi gue ke ruang dekan.
Oh, lu sadar-sadar di ruang dekan? Sadar-sadar gue di ruang dekan jam 10 pagi. Dari jam 5? Dari jam 5. Wih. Dari jam 5. Dan sama seperti di hari pertama. Ngamuk? Ada videonya gak? Itu dia. Teman-teman gak videoin kali ini? Video. Karena kan HP kita dikumpulin kan. Posisi HP dikumpulin, yang megang HP kan cuma senior. Nah yang kedua ini gak ada video. Senior gak ada yang videoin? Tapi senior yang gue kenal, dia bilang yang waktu pertama ngevideoin itu dia bilang sama kemarin. Ngamuk-ngamuk. Sama. Ngeraung. Kali ini lu ngeraung? Hari ini gue ngeraung. Jadi macan? Tahu gue. Wish, buset. Tahu. Terus di ruang dekan yang kamar dekan lagi kan? Iya. Jam 10 pagi lu bangun? Jam 10 pagi gue bangun. Dan itu posisi hari Jumat. Hari terakhir? Hari terakhir. Lu sama ngerasain capek, energi bener-bener energi terkuras abis kayak ya pokoknya capek banget gitu. Kepala pusing gitu kan, muka gue udah pucat banget. Itu udah bener-bener kayak gak bisa dijelasin deh. Oh, nah yang nyembuhin lu Ustadz lagi? Sama yang kemarin. Bapak yang kemarin. Terus sebelum kita berangkat, kan anak laki-laki sholat Jumat dulu ya. Setelah sholat Jumat, gue sempat ngobrol sama bapak ini. Yang Ustadz ini? Yang Ustadz ini. Gue sempat ngobrol, karena dia menetralisir gue juga, takutnya ngikut sampai rumah. Bahaya, tadi gitu. Jadi gue, kan di villa dekan itu kan kecil, di depan ada pelataran. Gue duduk di situ di sofa berdua sama dia ngobrol. Jadi yang tahu gue sama dia doang nih, sama bapak ini. Gue tanya kan, Pak, apa sih kemarin kenapa gitu? Kok yang paling parah saya? Maksudnya kan emang yang lain tuh cuman kesurupan biasa aja gitu. Yang paling parah apa saya? Sampai nggak bisa dipegangin sama beberapa orang gitu. Terus bapak ini ngejelasin, Mbak, yang masuk ke badan Mbak itu nggak cuma satu sosoknya. Ada sekitar 5. Ada 5 sosok katanya gitu. Ada 5 sosok dan saya nggak bisa ngeluarin semua. Terus kan saya, terus masih ada dong gitu. Dengan kagetnya gue bilang, terus masih ada dong sampai sekarang? Nggak, sekarang sih udah bersih, udah nggak ada gitu. Ada 5 sosok. Sosok pertama yang nungguin pohon besar di belakang. Yang belakang pendopo. Betul. Sosok kedua yang ada di toilet. Oke. Itu yang gue kesurupan di malam terakhir ya, yang pagi ini selesai gue ke toilet. Nah 3 sosok lagi, batu. Itu enggak ada yang dari batu. Itu entah dari mana, pokoknya dia datang. Dan salah satu sosok yang datang ini itu wujudnya, kata si bapak ini, kalau bisa dibilang genderuwo, bukan genderuwo karena tingginya melebihi tinggi atap rumah. Oh, atap rumah kan sekitar 12 meter ya? Ya. Oke. Pokoknya kalau dibilang kalau genderuwo masih. Kita lihat. Lu punya jaket nggak? Jaket. Ada jaketnya Ki? Pakein Ki. Jangan. Terus ada 5 sosok. 5 sosok. Yang 2 ketahuan, yang 3 nggak ketahuan. Nah, yang salah satu dari 3 ini yang gue bilang tadi, tinggi besar melebihi rumah. Atap rumah. Melebihi itu tinggi besar, dan itu susah, yang itu yang susah, yang bikin gue ngeberontak yang itu. Oh, yang tinggi besar ini. Iya, satu sosok dari 3 ini. Oh, yang satu sosok yang dibilang genderuwo juga bukan ya? Dibilang genderuwo bukan, buto ijo bukan, pokoknya dia tinggi besar gede. Nah, penyebabnya dia ngejar lu tuh karena apa? Dia bilang karena gue wangi. Oh, lu wangi. Kata bapaknya, katanya gue wangi, terus gue ini ada keturunan apa ya dibilangnya, kayak jadi gue punya kakek buyut gue itu bersekongkol, bukan bersekongkol, membuat perjanjian dengan makhluk lain di Laut Selatan. Oh, Nyi Roro Kidul. Gue nggak tahu dia apa. Pokoknya dia punya perjanjian itu. Perjanjian itu dia bilang kalau dari cerita keluarga gue ya, buat
ilmu dia untuk menyembuhkan orang. Oh, untuk kebaikan ya? Untuk kebaikan gitu, maksudnya gitu. Nah, dari situ nurunnya ke gue. Kan dibilang wangi tadi. Makanya lu kena. Makanya gue kena gitu. Katanya wangi, katanya gitu. Gue nggak tahu wanginya apa karena gue kena efek dari kaki buyut gue atau gue mau menstruasi, kan bisa jadi. Oh iya, ada juga yang kayak gitu kan. Ada yang bilang kan katanya kalau mau menstruasi tuh wangi katanya gitu. Oh iya. Iya. Oh baru tahu gue. Kayak gitu. Atau setelah menstruasi biasanya wangi. Oh. Gitu. Karena belum betul-betul bersih. Nah, setelah dia ngebersihin lo, akhirnya? Ya udah, dia cuma bilang katanya. Ikut nggak dia ke rumah? Enggak sih, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ya? Enggak. Berarti benar-benar clear sampai situ. Clear. Terus setelah dari situ gue masih ngobrol nih sama bapaknya nih. Bapaknya cuma bilang, Mbak, setelah dari sini, Mbak jangan kaget kalau misalkan Mbak nanti suatu saat kerasukan lagi. Loh, kenapa? Karena dia bilang ada rongga di tulang punggung, Mbak, katanya gitu. Oh, ada rongga di tulang punggung. Ya, kalau dari beliau bilang itu ada rongga di tulang punggung, itu yang ngebuat gampang untuk kerasukan. Iya, gampang untuk dimasukin sama setan gitu. Dan kalau gue nggak bisa kayak ngejaga fokus gue gitu, bisa kerasukan. Wah guys, gitu. Pesannya berarti apa ya? Sekarang belum terjadi lagi kan? Ada terjadi lagi di berarti kampus. Berarti kita cerita lagi di next episode untuk yang satu lagi. Mbak Yuni, terima kasih banyak. Sama-sama. Kesimpulannya guys, kali ini adalah stay fokus ya. Ya. Karena kita nggak tahu kan, kita mungkin kakek buyut kita pernah melakukan apapun dengan masa lalunya dia. Ya. Kita stay fokus aja. Dan disclaimer ya, kita pakai jaket berdua tiba-tiba karena gerimis kecil. Yang bentar lagi hujan gede. So, kalian mudah-mudahan enjoy episode kali ini. See you on next KPR. Goodbye. Bye. Makasih Yun. Sama. Aduh. Gak tau nih cerita gue naik gak nih. Tenang aja.